Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersuka cita dan penuh semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini saudaraku. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima sabdanya, semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 20 Juli 2024. Markus pasal 6 ayat 38 sampai 44. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Mengucap syukur dalam kekurangan. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan jika kita akan memberi makan tetapi kita tahu bahwa makanannya tidak cukup? Mungkin akan segera mencari tambahannya, bukan? Pastinya kita tidak akan tega untuk menyajikan makanan yang tidak mencukupi bagi sekian banyak orang. Ataukah sekalian kita katakan tidak usah, daripada yang lain dapat, yang lain tidak. Pasti tidak akan berani membagikan makanan yang sebagian orang dapat dan sebagian orang tidak mendapatkannya. Sama dengan membuat masalah baru. Saudara sekalian, hal yang menarik dalam teks kita yang kita baca pagi ini, saat murid-murid sedang bingung dan mencari kemana makanan untuk orang yang sebanyak itu. Sepanjang hari mereka mengikuti Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Waktunya harus makan, tetapi makanan tidak akan mungkin mencukupi sebanyak orang itu. 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Apa tanggapan Yesus terhadap kegalauan para murid? Yesus mengajari mereka untuk menggunakan iman, menghadapi persoalan bukan hanya menggunakan pertimbangan manusiawi belaka. Yesus bertanya apa yang ada pada mereka. Dan sesudah memeriksanya, artinya dengan teliti, mereka berkata hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus memintanya, bawalah kemari. Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, lalu berdoa dan mengucap syukur untuk 5 roti itu dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit. Ia menengadah ke Bapa dalam doa dan memohon berkat-Nya. Di teks yang lain dalam kitab Injil dikatakan, dan mengucap syukur atas makanan itu. Ketika Tuhan Yesus memohon berkat atas makanan dan minuman itu, terjadilah mujizat. Tak habis-habisnya makanan itu kepada orang banyak. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Dan setelah Yesus menyuruh mengumpulkan sisa-sisanya, masih ada 12 bakul banyaknya. Ada kisah yang menarik dari sebuah panti asuhan di Ashley Down yang didirikan oleh George Muller. Di suatu pagi ketika tidak ada satupun makanan untuk dimakan oleh penghuni panti, apa yang ia lakukan? Sebagai pendiri panti itu ia bertanggung jawab. Lalu ia memanggil semua anak-anak dan staf yang ada untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas penyediaan makanan. Saudara, mencengangkan karena Muller mengajak semua orang untuk berdoa bersyukur atas tersedianya makanan yang mereka akan makan pada hari itu. Padahal makanannya belum ada.
Tetapi Muller ingin mengajari para muridnya dan para staf untuk bertindak dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Lalu mereka semua mengucap syukur atas makanan, atas ketersediaan berkat yang mereka akan makan di hari itu. Tak lama setelah itu, saudara sekalian, datanglah seorang tukang roti mengetuk pintu dan memberikan roti untuk panti asuhan. Kemudian tukang susu yang truknya rusak memberikan semua susu yang tidak bisa diangkut kepada para panti asuhan. Hari itu mereka makan roti dan minum susu. Ucapan syukur yang dipanjatkan Muller beserta anak-anak dan staf telah didengar oleh Tuhan, hingga ia menyatakan kuasa dan berkat-Nya memenuhi seluruh kebutuhan mereka di hari itu. Saudara-saudaraku, demikianlah ucapan syukur yang sama yang dapat kita temui dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kita semua tahu 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 19. Yesus mengucap syukur untuk sesuatu yang belum ada dan terjadi. Mengucap syukur untuk sesuatu yang sudah kita lihat dan kita sudah terima adalah hal yang baik dan lumrah. Tetapi ucapan syukur atas sesuatu yang belum kita lihat merupakan langkah iman. Inilah yang Tuhan dambakan dari anak-anak-Nya. Percaya dan dengarkan perintah-perintah Kristus, maka berjalanlah dengan iman, agar kita melihat pekerjaan Allah nyata di dalam hidup kita yang mencengangkan. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengajari kita semua merespons segala sesuatu dengan ucapan syukur. Tidak dengan kepanikan, tidak dengan kegalauan, tidak dengan ketakutan. Hadapi dengan doa penyerahan diri dan ucapan syukur, agar Allah dapat bekerja leluasa atas hidup kita. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah kasih yang tahu segala yang baik, tahu segala yang kita perlukan, dan yang menenun masa depan kita. Di tangan-Nya hidup kita sempurna adanya. Jika kita saat ini saudara sekalian sedang menghadapi masa-masa sulit dan tidak baik, bahkan sekalipun tidak ada makanan yang dapat dimakan, mengucap syukurlah dan berdoalah. Yakinlah Tuhan ada, Tuhan mendengar doa, Tuhan akan menjawab. Ucapkanlah syukur senantiasa. Berjalanlah dengan iman kepada Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Sudahkah mengucap syukur di hari ini? Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Ajarilah kami juga untuk bertindak dengan iman, merespon segala yang terjadi dalam hidup kami dengan tindakan iman kami. Dalam dasar percaya bahwa Bapa mengasihi kami, Engkau tinggal tetap dalam hidup kami yang mengetahui segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bermohon, ajarilah kami bertindak dengan iman, tidak dengan kepanikan, kegalauan, ketakutan, menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Bapa kami adalah Allah yang kami sembah dalam Kristus, adalah Bapa yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri dalam tangan-Mu pada pagi ini, bersama dengan saudara-saudara seiman, pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Bapa surgawi, hadirlah dalam tiap-tiap hidup mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan, yang bergumul dengan pekerjaan, mencari pekerjaan, bukalah jalannya Tuhan. Supaya kali ini kami dapat menyaksikan lagi mujizat-mujizat-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Lalu dengar doa kami. Kami berseru dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.